Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danendra Ferusyala dari kelas CC dengan NRP 15 2022 123. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian boot dan proses boot. Pengertian, apa itu boot atau booting? Boot atau booting adalah proses yang dilakukan komputer pada saat dinyalakan hingga siap digunakan. Sebagian kita juga mengenal istilah booting sebagai proses startup komputer. Booting berasal dari kata boot yang merupakan singkatan dari bootstrap atau bootstrapping. Bootstrap menggambarkan proses yang secara otomatis memuat dan menjalankan perintah. Selama proses booting ini akan memuat beberapa kode ke dalam memori atau RAM yang diperlukan untuk memulai Windows sehingga siap untuk digunakan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Arifah, NRP 1520224046. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses boot pada komputer. Yang pertama, ini ada power on self test. Nah, BIOS memeriksa perangkat keras seperti display adapter, prosesor, dan juga memori. Yang kedua ada display adapter check. Nah, display adapter diperiksa pertama kali dan informasi adapter ditampilkan di layar. Yang ketiga ada pause rutin utama, yaitu BIOS memeriksa prosesor dan menampilkan versi prosesor. Terus ada menu BIOS, yaitu penggunaan dapat mengakses menu Pengguna dapat mengakses menu BIOS dengan tombol tertentu, biasanya F2. Nah, terus ada pengecekan memori. BIOS memeriksa memori yang terpasang. Terus ada pengecekan koneksi hardware, yaitu BIOS memeriksa koneksi perangkat keras seperti hard disk. Lalu ada koreksi settingan BIOS, yaitu jika ada masalah, settingan BIOS harus diperbaiki. Lalu ada ringkasan hardware, yaitu BIOS menampilkan ringkasan perangkat keras yang terdeteksi. Lalu ada bootstrap interrupt, yaitu BIOS mencari bootable disk untuk memulai proses booting. Lalu ada loading MBR, yaitu MBR dari bootable disk dimuat ke memori, mengarahkan ke proses booting sistem operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Permana Mulyadi dengan NRP 15 2022 086. Saya akan melanjutkan tema dari video ini yang berjudul proses boot. Saya akan masuk ke algoritma uraian proses boot motherboard Asus Halapan 1MK. Yang pertama itu ada power on. Nah, power on ini dimulai saat tombol daya ditekan yang mengaktifkan motherboard dan sirkuit daya. Yang kedua ada power supply check, yaitu untuk memastikan bahwa tegangan dan arus sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh perangkat keras. Yang ketiga adalah POS. Proses POS itu dimulai oleh BIOS atau UEFI. BIOS atau UEFI menginstalasi perangkat keras utama seperti CPU, RAM, chipset, dan bus system. Keempat ada inisialisasi hardware. Setelah POS selesai tanpa kesalahan, berarti motherboard melanjutkan dengan inisialisasi perangkat keras yang lebih mendalam. Yang kelima ada bootloader. Nah, dari sektor awal perangkat penyimpanan utama yang telah diatur sebagai perangkat boot utama, bootloader bertugas sebagai sistem operasi. Oke, yang keenam ada memuat sistem operasi. Nah, yang keenam ini memuat sistem operasi. Setelah bootloader dipilih, sistem operasi yang dipilih dimuat dari perangkat penyimpanan utama. Yang ketujuh ada kernel loading, yaitu bertanggung jawab atas manajemen perangkat keras serta menjalankan proses sistem. Yang ke-8 ada user space initiation. Proses inisiasi tingkat pengguna digunakan untuk mengkonfigurasi layanan sistem dan menjalankan aplikasi awal. Kesembilan ada tampilan grafis. Jika sistem operasi memiliki antarmuka pengguna grafis GUI, dibuat memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer melalui layar. Ke-10 ada proses boot selesai. Nah, proses ini adalah proses ketika bootnya telah selesai
maka siap digunakan. Pengguna dapat masuk ke sistem dan menjalankan aplikasi sesuai kebutuhan. Selanjutnya kita akan masuk ke flowchart. Nah, di flowchart ini kita akan menjelaskan beberapa dari gambarnya saja. Ini yang pertama mungkin yang start yaitu adalah tahap awal, kemudian yang power on yaitu akan menyalakan daya komputernya. Kemudian power supply check, dia itu akan mengecek daya atau arus yang akan dialirkan ke motherboardnya atau ke perangkat seperti RAM dan CPU dan lain-lain. Kemudian ada pause. Nah, pause ini mencakup pemeriksaan CPU, RAM dan kartu grafis serta perangkat keras lainnya. Kemudian ada decision atau kondisi jika ada kesalahan yang signifikan, prosesnya akan kembali ke power supply check. Jika tidak ada, mungkin akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Kemudian ada bootloader. Nah, bootloader ini yang bertanggung jawab untuk memilih sistem operasi yang akan dimuat. Kemudian ada decision lagi di sini. Nah, dia itu jika pengguna memiliki sistem operasi yang tersedia, proses booting akan melanjutkan untuk memuat ke sistem operasi yang dipilih. Jika tidak ada pilihan, misalnya hanya satu sistem operasi, maka proses akan berlangsung menuju tahap proses boot selesai. Selanjutnya ada proses boot selesai. Nah, boot selesai ini prosesnya proses boot dalam komputer selesai, maka komputer siap digunakan gitu. Kemudian ada end, yaitu proses boot telah keluar dan proses boot telah selesai intinya. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih banyak.